Halo saudara semua. Halo saudara semua, perkenalkan nama saya John Raul Slamor, biasanya saya disapa Raul. Saya mahasiswa aktif Fakultas Teologi semester 5 di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya Putra Wisata Maluku tahun 2022 sekaligus runner-up 3 Putra Wisata Indonesia 2022. Saat ini saya akan berbagi pengalaman saya yang bisa dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi para pemuda-pemudi di luar sana. Pasti teman-teman banyak yang bertanya bagaimana saya dapat menjadi Putra Wisata Maluku sekaligus dapat menyandang gelar sebagai runner-up 3 Putra Wisata Indonesia 2022. Perjuangan saya dimulai dengan saya belajar mengenal diri saya sendiri, apa passion saya, dan apa yang saya inginkan, apa yang saya punya, itulah saya akan kembangkan. Perjuangan saya juga dimulai ketika saya mencari tahu tentang apa sebenarnya itu Putra Wisata Indonesia. Setelah saya mencari tahu, saya mencoba untuk mendaftar. Sebenarnya dalam proses pendaftaran hingga proses karantina banyak hal yang saya lewati, baik suka maupun senang. Di sini saya akan mulai pertama dengan dukanya dulu. Pertama, saya mendaftar sebagai finalis Putra Wisata Indonesia ini, di mana yang teman-teman tahu bahwa prosesnya itu tidak gampang. Saya dimulai dengan proses pendaftaran, di mana saya harus membayar uang karantina, membayar uang pendaftarannya juga. Kemudian saya harus photoshoot, kemudian juga saya harus mengikuti tahap wawancara, bahkan juga tes tertulis. Pada saat saya melakukan pendaftaran, saya mengalami keterlambatan dalam pendaftaran, di mana pada saat saya mendaftar itu sudah bertepatan pada akhir dari hari pendaftaran tersebut. Padahal hari tersebut saya baru saja melakukan foto untuk pendaftaran saya. Pada saat itu saya mengalami sesuatu hal yang pesimis, di mana saya berpikir bahwa saya tidak dapat untuk melanjutkan pendaftaran tersebut. Oleh karena itu saya sempat mengurungkan niat saya untuk mendaftar di tahun depan. Tapi puji Tuhan setelah mengkonfirmasi juga kepada admin mengatakan bahwa untuk slot Putra Maluku itu masih kosong, dan puji Tuhan saya mencoba untuk mendaftarnya. Nah, setelah itu admin telah menyediakan jadwal untuk wawancara. Itu saya mengalami kendala juga, karena yang pertama itu wawancaranya dilakukan dengan bahasa Inggris, sedangkan keberadaan saya bahasa Inggrisnya belum maksimal. Kalau misalkan bisa dihitung dari 1 sampai 10 itu bisa kita lihat cuma 6. Dan kemudian wawancara juga dikasih soal-soal yang menurut saya itu membutuhkan nalar pikir yang lebih untuk memecahkan soal-soal tersebut. Yang saya ingat itu saya pernah disuruh untuk menganalisis kenapa jumlah para wisatawan yang datang di Indonesia itu berbeda dengan jumlah para wisatawan yang datang di Thailand dan juga Malaysia. Sedangkan kalau dilihat bahwa Indonesia memiliki pariwisata yang sangat mengguncang dunia. Nah, kemudian setelah tes wawancara, saya melanjutkan dengan tes tertulis, di mana ada 50 soal lebih yang harus saya jawab, dan itu tes dilakukan secara online melalui Google Form. Nah, kendala-kendala yang saya dapat bukan hanya sampai pada proses pendaftaran saja, di mana kendala-kendala juga saya temui pada proses menjalani tugas, di mana pada saat saya diumumkan sebagai Putra Wisata Maluku dan berhak mewakili Maluku pada ajang nasional Putra Putri Wisata Indonesia, saya harus melakukan photoshoot, saya harus melakukan wawancara dengan orang lain untuk menambah pengetahuan saya harus belajar tentang pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya ada di Maluku. Nah, kendala yang saya sangat rasakan yakni karena ini merupakan ajang yang bisa dapat dikatakan bergengsi juga, dan ini kali kelima yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dan pada saat itu juga saya belum disupport dari Dinas Pariwisata, itu belum melapor juga. Dan pada saat itu saya harus memakai dana pribadi saya, di mana mulai dari photoshoot sampai pada proses penugasan saya juga saya masih menggunakan dana pribadi saya. Nah, kemudian kendala-kendala saya juga tidak hanya sampai di situ, bahkan sampai persiapan untuk karantina pun
masih ada kendala-kendala bahkan lebih besar, di mana mulai dari saya tidak dapat support dari dinas pariwisata, bahkan ada beberapa pihak yang saya mencoba untuk memasukkan proposalnya juga, tapi ditolak. Tapi puji Tuhan, saya sungguh percaya bahwa Tuhan ketika menutup satu pintu, Tuhan membuka bukan hanya satu pintu, tapi membukakan banyak pintu. Nah, dan dari situ saya sadar bahwa saya sebagai seorang pemuda, bukan karena plan saya yang pertama gagal, terus saya harus menguburkan mimpi saya. Akan tetapi, dari situ saya belajar bahwa ketika mimpi saya besar yang membuat saya takut, disitulah perjuangan saya. Persiapan saya menuju karantina Putra-Putri Wisata Indonesia yang dilaksanakan di Bali. Seperti yang teman-teman tahu bahwa menuju karantina di Bali membutuhkan biaya yang bukan saja untuk persoalan tiket pesawatnya, tetapi juga mulai dari outfit, bahkan saya harus menyewa jas, saya harus menyewa pakaian etnik, sampai pada proses-proses belajar yang harus saya lakukan, mulai dari belajar tentang pariwisata, saya harus photoshoot baju adat daerah untuk dikumpulkan untuk menjadi asli pada Putra-Putri Wisata Indonesia, hingga pada proses keberangkatan saya, di mana dapat dikatakan bahwa ya ketika saya membawa diri saya sendiri, berangkat sendiri tanpa ditunjang siapa-siapa, menggunakan dana pribadi saya. Di situ sebenarnya saya tidak merasa dirugikan, ya karena ini mimpi saya, maka apapun yang terjadi harus saya lalui. Nah, ketika saya berangkat dari Ambon ke Bali, di mana saya harus transit juga di Surabaya, saya harus transit di Makassar, baru dilanjutkan ke Bali. Ketika sampai di sana, sebenarnya yang pertama sebenarnya saya terlihat tenang, akan tetapi pertanyaan yang muncul pada benak saya, apakah saya mampu menjadi representatif yang baik bagi Maluku atau tidak? Nah, di sana saya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak finalis, yang menurut saya finalis dari provinsi-provinsi lain itu mereka dengan keunikan mereka sendiri. Mereka dengan kelebihan mereka dengan kekurangan mereka, dengan berjuta emosi yang saya temui di sana. Tapi puji Tuhan, saya sungguh percaya bahwa kemanapun saya pergi, Tuhan Yesus selalu menyertai langkah saya. Yang uniknya, yang menariknya, sebelum keberangkatan saya ke Bali, yang sangat ditekankan pada mama dan papa, kalau misalkan sebelum keberangkatan, mama biasanya bilang kalau misalkan kan biasanya di rumah Raul biasanya disapa dengan sapandu, mama biasa bilang, "Bu, jangan lupa bawa Alkitab." Nah, hal pertama yang Raul isi dalam koper itu Alkitab. Nah, ketika sampai di Bali, ketika sampai di hotel yang tempat karantina, itu mama telepon, jangan lupa bangun pagi, tidur malam, baca Alkitab, berdoa. Nah, di situ Raul percaya bahwa Tuhan Yesus, kalau misalkan anaknya mau berusaha, dimanapun anaknya berada, Tuhan Yesus sama-sama dengan Raul. Nah, kemudian proses karantina yang Raul lewati juga banyak kegiatan, bahkan kegiatannya dimulai dari jam 8 pagi hingga habis paling lambat jam 1 malam. Dimulai dengan, kalau hari pertama itu dimulai dengan sasmi seremoni, di mana kita dilepaskan sas daerah kita dan dikenakan sas selama karantina kita. Nah, di sana memang banyak tantangan yang Raul hadapi juga, dimulai dengan kegiatan interview, dikasih banyak pertanyaan, di interview bertanya tentang hal-hal pribadi Raul, apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh Raul. Tapi puji Tuhan, semuanya dapat Raul lewati dengan baik. Nah, setelah itu yang menariknya di karantina banyak cobaan juga, tapi puji Tuhan Raul bisa melewati semuanya itu. Di selama karantina juga Raul sangat bersyukur karena Bali yang biasanya Raul cuma lihat di media sosial,
yang biasanya Raul lihat di TV, tapi puji Tuhan Raul sudah menginjakan kaki di Provinsi Bali tersebut. Kemudian yang sangat Raul syukuri juga karena lewat ajang ini Raul dapat menunjukkan Raul yang sebenarnya. Raul dapat menunjukkan kepada orang-orang di mana dulu Raul dapat dikatakan sebagai korban bullying juga, karena kondisi Raul yang memang bergaulnya lebih banyak dengan teman-teman perempuan, di mana Raul juga sempat dibully banci, bencong, terus gayanya agak kemayu. Tapi puji Tuhan lewat ajang ini Raul mampu untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa ini diri Raul yang sebenarnya, Raul yang kekurangan Raul mampu untuk menjadi versi terbaik menurut Raul. Kemudian hal yang sangat Raul syukuri, sangat-sangat bersyukur sekali yang Raul rasakan pada saat malam grand final, di mana pada saat malam grand finalnya ekspektasi Raul awalnya itu hanya sampai pada top 15, itu ekspektasi Raul. Akan tetapi pada saat menuju top 10, puji Tuhan Raul sangat bersyukur sekali karena dari pengalaman yang dibagi oleh senior Raul baru pertama kali untuk putra place pada top 10, dan akhirnya Raul dapat gelar sebagai runner-up 3 putra putri wisata Indonesia 2022. Dan Raul sangat bersyukur sekali karena semuanya itu di luar ekspektasi Raul. Karena Raul rencananya itu Raul persiapkan yang ekspektasi yang Raul pikirkan hanya sampai pada top 15. Cuman itu yang penting Raul selalu menjadi representatif yang baik bagi Provinsi Maluku, itu aja. Tapi puji Tuhan bekerja sangat luar biasa sekali. Tuhan Yesus berkarya dalam diri Raul sangat luar biasa sekali. Tuhan Yesus mampu menunjukkan bahwa Tuhan bekerja lebih besar daripada ekspektasi yang manusia miliki. Nah, dari situ Raul sangat bersyukur sekali bahwa setiap proses yang kita lewati akan memberikan hasil yang sangat luar biasa. Kemudian juga hal yang sangat Raul syukur itu bukan hanya sampai pada malam grand finalnya juga. Raul juga sempat balik ke hotel, di mana ya seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua orang baik. Pasti ada saja yang tidak suka bahwa kita ada pada titik di mana kita sekarang menggapainya. Di mana Raul juga sempat dijulit oleh teman-teman sesama finalis Raul, di mana Raul juga sempat dicerita bahwa kok bisa menjadi runner-up 3 gitu. Padahal notabene-nya bahwa Raul ini sebenarnya bukan siapa-siapa, akan tetapi cuma modal berdoa dan berusaha saja ya bisa sampai pada titik ini. Kemudian juga yang Raul rasakan sebagai, ini berbagi sedikit, bahwa menjadi putra dan putri bukan berarti kita dipandang bahwa kita memiliki gelar, kita memiliki, dapat dikatakan kita memiliki sebuah mahkota yang kita pakai di kepala kita. Akan tetapi menjadi putra dan putri wisata sebenarnya kita menyerahkan diri kita sebenarnya untuk melayani. Jadi melayani juga bukan sekedar melayani di gereja, bukan cuma sekedar menjadi pengasuh. Memang Raul menjadi pengasuh juga, akan tetapi definisi melayani sebenarnya dimana ketika kita mampu menjadi inspirasi bagi orang lain, ketika kita mampu membawa dampak positif bagi orang lain, dan kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Di situ definisi melayani sebenarnya. Setelah itu yang Raul rasakan juga semenjak memakai SAS runner-up 3 putra wisata Indonesia, banyak orang juga sekarang sudah respect pada Raul, dimana ketika jalan-jalan terus orang yang Raul dengan kakak itu yang ikut putra wisata, kakak itu ikut putra wisata. Nah, di situ Raul sangat luar biasa sekali dampak Raul mengikuti ajang ini, dimana selain Raul meng-up diri Raul juga
seperti yang tadi Raul katakan, bahwa Raul juga dapat menunjukkan bahwa ini diri Raul yang sebenarnya. Dan puji Tuhan, Raul juga dapat bukan hanya menunjukkan bagi pemuda-pemudi Maluku, tapi Raul juga dapat menunjukkan bagi pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia bahwa kita pemuda Maluku loh. Kita memiliki semua hal dalam diri kita, kelebihan kita memiliki intelektual kita memiliki bakat yang luar biasa. Memang kita memiliki kekurangan kita, tapi kita mampu untuk membuat kekurangan kita sebagai motivasi untuk menggapai mimpi kita. Jadi bagi pemuda-pemudi yang ada di luar sana, terkhususnya pemuda-pemudi Maluku, terkhususnya juga para mahasiswa-mahasiswi yang ada di Fakultas Teologi, jangan berpikir bahwa kita sebagai mahasiswa teologi, kita hanya hidup hanya dengan buku dan Alkitab saja. Tapi kita dapat mengupgrade diri kita juga lewat ajaran yang seperti ini. Kita dapat menunjukkan bahwa kita mahasiswa teologi mampu berkarya, mampu menunjukkan apa jati diri kita yang sebenarnya. Jadi, sebagai pemuda-pemudi Maluku, jangan pesimis, karena jika mimpimu tidak membuat dirimu takut, berarti mimpimu tidak terlalu besar. Saya John Raul Slamor, runner-up 3 Putra Wisata Indonesia 2020. Dan banyak.